Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tugas individu dari mata kuliah agama, yaitu Catur Marga dan Tempat Suci. Sebelum menyampaikan materi, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Garbao Sukmawati. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Kimia semester 1 dengan NIM 25130311023. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu sebutkan dan beri contoh pelaksanaan catur marga dalam perayaan Nyepi dan Gembak Geni. Ajaran catur marga tampak jelas dalam rangkaian Nyepi dan Gembak Geni. Bakti marga terlihat saat umat melaksanakan catur brata penyepian dengan doa dan keheningan, serta diwujudkan dalam sikap saling memaafkan pada Gembak Geni. Karma marga tercermin dalam persiapan upacara melasti, pawai ogoh-ogoh, hingga menahan diri dari aktivitas duniawi selama Nyepi. Jnana marga hadir melalui perenungan dalam keheningan yang menuntun pada kebijaksanaan baru, sementara raja marga menjadi inti Nyepi lewat disiplin pengendalian diri. Semua jalan ini berpadu sehingga Nyepi dan Gembak Geni bukan sekadar ritual, melainkan praktis spiritual yang menyucikan diri, mempererat hubungan sosial, dan membangun harmoni dengan alam serta Sang Pencipta. Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu contoh makna dari ajaran sloka dalam Bhagavad Gita bab 7 ayat 21. Sloka Bhagavad Gita bab 7 ayat 21 menegaskan bahwa Tuhan menghargai segala bentuk keyakinan, apapun wujud pemujaannya asalkan dilakukan dengan tulus. Setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk mendekat kepada Tuhan, entah melalui Wisnu, Siwa, Saraswati, maupun manifestasi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tampak dalam doa siswa, petani maupun seniman yang masing-masing merasakan berkah sesuai pengabdiannya. Ajaran ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan jalan spiritual karena semua tetap menuju pada sumber yang sama. Dengan sikap saling menghargai, umat dapat memperkuat keyakinan sekaligus hidup rukun dan toleran. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu implementasi ajaran Sarasas Mucaya bab 1 ayat 4. Sloka Sarasa Mucaya bab 1 ayat 4 menegaskan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat berharga karena hanya dalam wujud ini seseorang bisa berusaha terbebas dari penderitaan samsara. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk berbuat kebajikan atau subha karma seperti persembahyangan dengan tulus, menjaga keharmonisan dengan sesama dan alam, serta meneladani sikap jujur, disiplin, dan welas asih. Menjadi manusia juga memberi peluang menimba pengetahuan spiritual dan mengamalkan ajaran suci dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, kelahiran manusia adalah tanggung jawab besar untuk menjaga kesucian diri, berbuat baik, dan menapaki jalan menuju moksa. Materi selanjutnya saya akan menyebutkan pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Tempat suci Hindu di Bali seperti Pura Dadya, Pura Kawitan, dan Pura Pedarman tidak hanya berfungsi untuk memuja ide sang yang dewasa, tetapi juga sebagai tempat penghormatan leluhur dan orang suci. Pura Dadya menjadi pusat pemujaan leluhur, keluarga besar. Pura Kawitan menghubungkan seluruh keturunan dengan leluhur asal, sedangkan Pura Pedarman diperuntukkan bagi leluhur yang telah mencapai kesucian tinggi. Ketiganya bukan hanya tempat sembahyang, tetapi juga simbol identitas spiritual, pelestarian warisan leluhur, serta sarana menjaga keharmonisan antar generasi dan keteguhan bakti kepada Tuhan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu menyebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia berupa awatara, seperti misalnya pada Rama dan Krishna. Pura di Bali berfungsi penting sebagai tempat pemujaan ide sang yang dewasa beserta manifestasinya, sekaligus penyangga keseimbangan rohani umat. Dalam desa adat dikenal Pura Trikahyangan, desa, pusa, dan dalem. Selain itu, ada Pura Satkayanga sebagai pilar spiritual utama dan Pura Dangkayangan yang terkait perjalanan suci Dang yang Nirarta. Contohnya, Pura Dalem di Nusa Penida dikaitkan dengan pemujaan Wisnu dan awataranya. Sedangkan Pura Penataran Agung Besaki memiliki pelinggih khusus Wisnu, termasuk penghormatan kepada Rama dan Krishna. Di beberapa pura desa atau dadya, bakti kepada Rama dan Krishna diwujudkan melalui pelinggih Wisnu Murti maupun seni sakral seperti tari dan yajna, sehingga kisah epos suci benar-benar hidup dalam praktik keagamaan. Adapun materi terakhir yang akan saya bahas yakni dengan pernyataan tempat
Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Mengapa demikian? Akan saya jelaskan bahwa dalam tradisi Hindu di Bali, pura kerap dibangun di alam asri seperti gunung, laut, hutan, atau gua. Hal ini lahir dari pandangan bahwa alam adalah perwujudan kekuatan suci ide sang Hyang. Gunung melambangkan kedekatan dengan Tuhan, laut sebagai sumber penyucian dan kehidupan, hutan serta gua sebagai simbol keheningan untuk tapa dan semedi. Pura di alam juga mencerminkan ajaran Trihita Karana, menjaga harmoni dengan Tuhan sesama dan lingkungan. Pura Tanah Lot atau Uluwatu misalnya mengingatkan pentingnya menjaga laut. Sedangkan Pura Basake dan Pura Ulundanu menegaskan keterikatan dengan gunung dan air. Selain sebagai tempat pemujaan, pura di alam menghadirkan suasana spiritual alami, suara ombak, ketenangan hutan, atau udara pegunungan yang memudahkan umat merasakan kehadiran Tuhan dan menjaga keseimbangan hidup. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi diraup sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni, ajaran Caturmarga serta sloka-sloka suci Hindu mengajarkan umat untuk menyucikan diri, menjaga keharmonisan sosial, dan menapaki jalan spiritual menuju moksa. Pura sebagai tempat suci, baik yang ditujukan untuk pemujaan Tuhan, leluhur maupun tokoh suci menjadi pusat pengikat identitas spiritual sekaligus pelestarian tradisi. Lokasinya yang menyatu dengan alam menunjukkan filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dengan demikian, ajaran dan tradisi Hindu menekankan pentingnya ketulusan, penghormatan, dan harmoni dalam menjalani kehidupan. Baik, berikut merupakan pemaparan presentasi tugas individu dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak sudah menonton. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.